Sama seperti database relasional lainnya, MongoDB juga dapat mengubah dokumen yang sudah ditambah ke dalam koleksi. Untuk melakukan update dokumen, kita dapat menggunakan beberapa fungsi yang tersedia dengan sintaks db titik nama koleksi titik fungsi untuk mengupdate, di mana beberapa fungsi yang dapat dipakai adalah update one untuk mengubah satu dokumen, update many untuk mengubah banyak dokumen sekaligus, replace one untuk mengubah total satu dokumen menjadi dokumen baru. Berikut adalah sintaks dari fungsi untuk melakukan update dokumen. Yang ini adalah sintaks update one, yang ini adalah update many, dan yang ini adalah replace one. Saya tampilkan terlebih dahulu isi dari koleksi products. Ada 5 dokumen. Kemudian saya jalankan perintah untuk melakukan perubahan pada produk ID 1, di mana sebelumnya di sini tidak ada field kategori. Sekarang dimodifikasi memiliki kategori, yaitu food. Nah, kemudian saya tampilkan kembali isi dari koleksi products. Ya, kita bisa lihat di sini untuk produk ID 1 kategorinya sudah muncul ya, yaitu food. Kemudian saya update produk ID 2 yang sebelumnya tidak memiliki field kategori, sekarang dimodifikasi memiliki kategori yaitu food. Saya enter, kemudian saya tampilkan kembali. Di sini kita bisa lihat ya, produk ID 2 sudah diupdate kategori menjadi food juga. Sekarang saya mau jalankan perintah update many, di mana akan dilakukan perubahan pada dokumen produk yang kategori adalah food, tetapi field text belum ada atau field text bernilai 0, maka akan diupdate dengan munculnya teks yaitu food. Saya enter, kemudian saya tampilkan kembali isi dari dokumen products. Nah, di sini bisa dilihat ya, produk yang kategori food untuk ID 1, 2, dan 3 sebelumnya belum memiliki teks ya, belum memiliki field text, sekarang sudah muncul. Tetapi untuk ID 4 dan ID 5 itu tidak muncul field text karena kategorinya bukan food. Sekarang saya mau melakukan update untuk semua data produk ya, dengan memunculkan sebuah field baru yaitu wrong, di mana isinya adalah string wrong juga. Saya enter, kemudian saya munculkan kembali isi dari dokumen produk ya. Kita bisa lihat semua produk sudah muncul field wrong seperti ini. Kemudian saya mau melakukan perubahan untuk semua data produk
di mana field wrong yang sebelumnya berisi string wrong diubah menjadi null. Saya enter, kemudian saya munculkan kembali isi dokumen produk ya. Kita bisa lihat ya, semua field wrong untuk semua produk ya itu bernilai null seperti ini. Sekarang saya ingin melakukan perubahan untuk semua dokumen produk, di mana saya hilangkan atau saya hapus field wrong ya. Jadi untuk menghapus field kita bisa menggunakan perintah unset seperti ini. Saya enter, kemudian saya munculkan kembali isi dari dokumen produk. Nah, di sini bisa kita lihat ya, field wrong itu sudah hilang di semua produk. Tadi kita bisa melihat ya penggunaan operator set yang digunakan untuk memunculkan atau mengubah nilai field, sedangkan unset digunakan untuk menghapus field. Selain itu kita bisa menggunakan operator rename untuk mengubah nama field, increment untuk menaikkan nilai field dengan jumlah tertentu, kemudian current date digunakan untuk mengubah field menjadi waktu sistem. Sintaks seperti ini. Sekarang kita mendemokan beberapa operator, yaitu rename, increment, dan current date. Saya munculkan isi dari dokumen customers. Ya, di sini ada satu data atau dokumen saja. Kemudian saya jalankan perintah update many dengan operator rename, artinya saya mengubah field yang sebelumnya adalah name menjadi field full name. Saya enter, kemudian saya munculkan kembali. Nah, di sini nampak ya, field telah berubah menjadi full name. Saya munculkan list produk, kemudian saya jalankan perintah untuk melakukan perubahan semua dokumen di mana muncul field baru, yaitu stock. Kemudian jika sebelumnya sudah ada field stock, maka nilai stok yang sebelumnya itu akan ditambah dengan 10. Tetapi jika field sebelumnya belum ada, berarti dianggap 0 ya. Jadi 0 ditambah 10 menjadi 10. Tetapi jika sebelumnya sudah bernilai misalnya 5, setelah kita jalankan perintah ini akan menjadi 10 ditambah 5, yaitu 15. Saya enter, kemudian saya munculkan kembali isi dari dokumen produk ya. Nah, kita bisa lihat semua dokumen ya itu memiliki stok sebesar 10. Saya jalankan perintah ini di mana tujuannya untuk melakukan perubahan pada koleksi products dengan memunculkan field baru, yaitu last modified date, di mana field last modified date berisikan tanggal komputer atau tanggal sistem. Saya enter, kemudian saya munculkan kembali list produk. Nah, di sini kita bisa melihat semua dokumen telah muncul ya, field last modified date.